Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ceprino Yukirsianto, mahasiswa Udayana angkatan tahun 2020 dengan nomor NIM 200-555-1104. Di sini saya akan menjelaskan tentang circular queue secara general dan cara membuat circular queue itu sendiri. Circular queue merupakan tipe data struktur linear yang mana operasi pemrogramannya dilakukan secara FIFO atau first in first out. Jadi, data yang pertama dimasukkan adalah data yang pertama dikeluarkan. Prinsip dari circular queue adalah memungkinkan last position dari queue tersebut terkoneksi kembali dengan first position, sehingga circular queue dapat disebut juga ring buffer. Kenapa dibuat circular queue? Pada dasarnya, circular queue dibuat untuk menambal kelemahan queue yang dirasa mempunyai beban komputasi dan waktu yang cukup tidak efisien, dikarenakan proses NQ dan DQ yang tidak efisien. Pergeseran pada queue tersebut itulah yang coba dihilangkan pada circular queue. Operasi pada circular queue. Yang pertama itu adalah NQ. NQ berguna untuk memasukkan item ke dalam circular queue. Yang kedua DQ. DQ berguna untuk mengeluarkan first item pada circular queue. Yang ketiga front. Front adalah item pertama. Selanjutnya rear. Rear adalah item terakhir. Dan is empty berguna untuk mengecek apakah circular queue kosong atau tidak. Is full berguna untuk mengecek apakah circular queue penuh atau tidak. Bagaimana circular queue bekerja? Sebelum kita menginputkan data ke dalam circular queue, kita harus mengecek apakah queue itu full atau tidak dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama saya lakukan adalah saya akan mendefine size dari circular queue tersebut. Size dari circular queue yang saya buat adalah 5. Dan itu akan diimplementasikan ke array. Lalu saya mendeklarasikan variabel yang saya buat, integer front dan rear dan array itu sendiri. Pada kondisi pertama saat mengecek queue itu full atau tidak, saya mengimplementasikan jika front sama dengan 0 and rear sama dengan max min 1 or front sama dengan rear plus 1, maka circular queue tersebut overflow atau full. Kedua, jika setelah dicek dan queue tidak full, maka kita dapat melakukan kegiatan insert dengan fungsi sebagai berikut. Di kondisi pertama, jika front sama dengan min 1, jadi kita dapat mendeklarasikan front sama dengan 0 dan rear sama dengan 0. Lalu lanjut, jika kondisi rear sama dengan max min 1, rear itu berarti sama dengan 0. Dan lalu rear itu sama dengan rear tambah 1. Jadi ini adalah array saat kita array yang akan dideklarasikan ke item. Ini adalah contoh circular queue yang sudah saya input beberapa data. Jadi data yang pertama saya masukkan adalah 5, sehingga 5 itu sendiri akan menjadi front. Data yang kedua saya input adalah 6, terus yang ketiga adalah 7, keempat adalah 9, dan kelima adalah 4. Dan 4 itu sendiri akan menjadi rear data dari circular queue itu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan kegiatan deletion dengan mengecek terlebih dahulu queue tidak lebih dari batas bawah queue itu sendiri dengan fungsi sebagai berikut. Deletion itu dapat juga berarti DQ atau pengurangan data dari circular queue. Pertama-tama kita akan mengecek
circular queue tersebut, apakah dia tidak lebih dari batas bawah queue itu sendiri. Di kondisi pertama, jika front sama dengan 1, maka queue itu underflow atau masih kosong. Jika kalau kita langsung DQ atau deletion, maka queue itu akan underflow. Jika sudah lakukan pengecekan dan syarat deletion queue terpenuhi, kita dapat melakukan kegiatan dengan cara sebagai berikut. Di kondisi pertama, jika front sama dengan rear, maka akan lanjut ke front sama dengan min 1 dan rear sama dengan 1. Dan jika front sama dengan max min 1, front sama dengan 0. Lalu front itu adalah front sama dengan plus 1. Ini adalah circular queue yang sudah dilakukan DQ atau deletion. Jadi queue yang tadi di elemen 0 dan 1 sudah di delete atau di DQ. Jadi frontnya itu sendiri akan pindah ke 7. Jadi pas awal di elemen 0 ini adalah front. Lalu kita delete dan front itu akan pindah ke elemen 1. Saat elemen 1 sudah kita delete juga, maka front tersebut akan pindah ke 7. Maka dari itu circular queue sangat efisien dalam memasukkan dan mengeluarkan data. Dan jika saya ingin input lagi, maka front itu sendiri akan ke 0 dan 1 lagi. Dan yang data yang baru jika saya input lagi, maka data tersebut akan menjadi rear. Jadi rear itu akan pindah ke 0, atau jika saya tambahkan, rear itu akan pindah ke 1. Selanjutnya adalah display. Pada display ini kita dapat melihat queue elemen sebelum kita setelah melakukan insert dan delete. Berikut fungsinya. Jadi di display ini kita akan melihat queue elemen yang sudah kita insert atau kita delete. Setelah fungsi dan variabel yang dibutuhkan sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah menggunakan fungsi-fungsi tersebut dan variabel-variabel tersebut menjadi sebuah program yang kita inginkan, program queue, dengan memanggilnya dan memulainya menjadi sebuah menu pada fungsi main. Di sini kita hanya perlu menggunakan perulangan while dan switch untuk menentukan pilihan user. Jadi pada saat saya mendeklarasikan dengan void, data-data tersebut sudah tersimpan dan akan kita panggil di switch sini. Jika kita masukkan input 1, maka kita akan menjalankan case 1, yaitu insert. Begitu juga selanjutnya. Di sini dapat kita lihat output dari program yang sudah kita buat. Sekian dan terima kasih. Apakah jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.